Kudus. Amin. Kebangkitan Kristus, kemenangan kita. Itulah tema homili yang akan saya bawakan pada malam Paskah ini. Saudara-saudara yang terkasih, Jumat Kelabu, kematian Kristus di kayu salib kiranya telah menghancurkan hidup dan hati para rasul. Tercekam oleh ketakutan, para rasul dan beberapa wanita yang selalu mengikuti Yesus, mereka bersembunyi dalam suatu ruangan, menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Mereka memilih lebih baik mati daripada harus menanggung penderitaan karena kematian Kristus. Dengan hati yang terbalut duka, derita, dan kesedihan, mereka bersenandung. Mengapa terjadi pada diriku? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah ku pergi ke ujung dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Saudara-saudara terkasih, inilah kidung orang yang kalah. Inilah kidung orang yang tak berdaya, terbalut duka dan derita karena kematian Kristus. Ketakutan telah melumpuhkan mereka. Iman dan harapan mereka sudah terkubur bersama dengan kematian Kristus. Mereka lupa akan janji-janji Kristus. Mereka lupa akan ajaran-ajaran Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mereka adalah orang-orang yang kalah tak berdaya. Demikianlah, mereka adalah gambaran kita juga, yang seringkali di dalam menghadapi kehidupan yang berat, menghadapi persoalan-persoalan berat, hidup kita seperti orang yang kalah tak berdaya. Semisal saudaraku terkasih, usaha kita yang jatuh, atau karena uang kita, harta kita ditipu oleh rekan kerabat usaha kita, atau mungkin juga karena orang yang kita cintai, yang menjadi tulang punggung keluarga, meninggal dunia. Atau mungkin karena sakit yang terus-menerus, sehingga tidak ada harapan, atau membuat penyakit semakin parah, membutuhkan banyak uang. Atau juga kesulitan-kesulitan yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak di antara kita mati tak berdaya karena persoalan hidup. Kita kalah menghadapi hidup ini. Kita ketakutan untuk mulai maju lagi. Kita tercekam untuk memulai hidup yang baru. Yesus yang mati di kayu salib, kematiannya bukanlah akhir segala-galanya. Habis gelap terbitlah terang. Melalui kematian hadir kebangkitan, dan kegelapan kubur merekahlah kemuliaan dan kemenangan Kristus. Yesus bangkit. Haleluya. Malam ini saudaraku terkasih adalah malam kemenangan. Yesus hidup. Ia menang atas maut. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Biarlah kebangkitan Kristus dan kemenangan Yesus atas maut, atas kematiannya, menjadi kebangkitan kita dari keterpurukan hidup ini. Dan biarlah kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kuasa kebangkitan Kristus Yesus memenangkan kita atas hidup ini. Yesus bangkit. Haleluya. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita dari keterpurukan hidup. Dengan iman, harapan akan Yesus yang bangkit, mari kita mulai hidup yang baru. Yesus meyakinkan para wanita di dalam Injil, jangan takut, percayalah kepada kebangkitan, percayalah pada misteri Paskah. Malam ini adalah malam kemenangan. Mari kita serahkan seluruh beban hidup kita.
Kita serahkan seluruh kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan yang telah melumpuhkan kita, yang membuat kita tidak berdaya. Di dalam Kejadian bab 14 ayat 25 dikatakan, mari kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang-orang Mesir, demikianlah Tuhan dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan ajaib akan membantu kita, tidak akan membiarkan kita di dalam kesulitan. Tangan Tuhan yang perkasa akan berperang bagi kita, melawan segala cobaan, godaan, tantangan hidup yang berat bagi kita. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah suatu kekalahan, tetapi merupakan bukti cinta kasih-Nya yang sehabis-habisnya untuk kita. Dia yang telah rela mati untuk kita, Dia juga akan melakukan segala sesuatu bagi kita demi kebaikan kita dan demi keselamatan kita. Yesus yang mencintai kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan memanggil kita. Dialah akan yang berperang bagi kita untuk melawan kehidupan ini. Saudara, jangan takut. Mari kita bangkit dari keterpurukan hidup ini. Biarlah kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan bagi kita untuk memulai hidup yang baru. Iman akan kebangkitan Kristus hendaknya menghadirkan hidup yang baru bagi kita. Hidup yang baru berarti hidup di dalam iman, di dalam pengharapan akan kebangkitan Yesus, di mana akan semakin membangkitkan kita di dalam menghadapi keterpurukan hidup ini, yang akan memberikan pengharapan bagi kita bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sendiri, bahwa Allah akan sungguh-sungguh berjuang, berperang melawan kita. Di dalam Roma bab 6 ayat 5 dikatakan, seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kebangkitan Kristus hendaknya memberikan hidup yang baru. Dan saudaraku terkasih, janji baptis yang kita ucapkan malam ini sungguh-sungguh memperbaharui iman kita, pengharapan kita, sehingga dengan iman dan pengharapan yang baru, saudaraku terkasih, jangan takut. Kita yang telah terpuruk takut untuk melanjutkan persiarahan hidup kita karena kegagalan-kegagalan, karena persoalan-persoalan hidup kita. Mari, biarkan kita dimenangkan oleh kebangkitan Kristus. Kita memiliki pengharapan baru, kita berjuang, bangkit dari keterpurukan hidup, dan biarlah Yesus dengan tangan-Nya yang kuasa dan ajaib akan membantu kita, menolong kita, membuat kita hidup kembali. Saudara-saudara terkasih, Yesus bangkit. Haleluya. Biarlah kemenangan Kristus menjadi kemenangan hidup kita. Mari hidup baru untuk mengalahkan dunia dengan segala persoalannya yang telah menghimpit hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.